Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPDE. Perkenalkan, nama saya Gista Fina Abanawati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen Reguler. Saya akan membahas topik kedua, Universitas Pancasakti Bekasi. Definisi bisnis digital. Bisnis digital merupakan proses transformasi bisnis dengan mengadopsi teknologi digital. Jika sebelumnya masih dilakukan secara non-digital atau manual, maka kini dilakukan secara digital. Karena perkembangan teknologi digital semakin kesini semakin canggih dan kreatif, menimbulkan relasi bisnis digital menjadi lebih luas. Dahulu mungkin orang-orang hanya fokus melakukan bisnis digital terhadap produk-produk digital yang tidak memiliki fisik seperti penjualan software, situs web, atau produk yang awalnya berupa produk fisik diproduksi kembali menjadi bentuk digital seperti buku elektronik. Konsep bisnis digital. Konsep dari bisnis digital adalah kemudahan atau konektivitas serta inovasi. Melalui bisnis digital, perusahaan dapat dengan mudah menawarkan produk dan jasanya kepada konsumen, begitu juga dengan konsumen dapat dengan mudah menemukan produk atau jasa yang mereka inginkan. Konsep inovasi melalui bisnis digital, perusahaan mampu memperluas jangkauan konsumennya dengan mudah. Keunggulan bisnis digital. Yang pertama ada biaya operasional lebih murah. Penggunaan biaya operasional bisnis digital jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan bisnis konvensional pada umumnya, karena dalam aktivitas operasionalnya tidak lagi membutuhkan karyawan yang banyak dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang membuat atau menyewa toko fisik. Jadi jelas pengeluaran biaya bisnis digital lebih hemat daripada bisnis konvensional pada umumnya. 2. Menjangkau lebih banyak konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi internet, bisnis digital lebih mudah menjangkau konsumennya karena internet memiliki kelebihan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 3. Mendongkrak penjualan. Karena bisnis digital memiliki kemudahan untuk menjangkau semua konsumennya, maka kemungkinan untuk mendongkrak target penjualan produk dan jasa menjadi lebih besar. 4. Membantu menangkan persaingan. Telah banyak pelaku usaha bisnis digital yang mampu memenangkan persaingan dan bahkan melampaui perusahaan besar yang memiliki brand sebelumnya, misalnya Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Lebih mudah dijalankan. Bisnis digital sebenarnya memiliki pola yang lebih mudah untuk dijalankan ketimbang melakukan bisnis konvensional pada umumnya, karena operasional pelaksanaan pada bisnis digital telah terbentuk dengan teknologi. Cara memulai bisnis digital. Belajar tentang bisnis digital. Yang pertama, bagi yang masih baru mengenal tentang bisnis digital, tidak ada salahnya untuk belajar terlebih dahulu. Caranya dengan bergabung pada komunitas-komunitas bisnis digital yang telah memiliki kredibilitas baik seperti Google, Dinas UKM, pemerintah. 2. Mengenali peluang. Dengan semakin banyaknya variasi bisnis yang berkembang, tentunya dibarengi dengan jumlah peluang bisnis, hanya tinggal bagaimana cara memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. 3. Melakukan survei
survei kebutuhan dan kemampuan konsumen. Tidak hanya pada bisnis konvensional saja yang membutuhkan analisa survei kebutuhan konsumen. Hal ini juga berlaku untuk bisnis berbasis digital. Tujuannya adalah selain untuk mengetahui produk dan jasa apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen, tetapi juga mengetahui teknologi apa yang dijangkau oleh konsumen. 4. Membuat bisnis plan. Setelah Anda mengetahui peluang dan kebutuhan konsumen, selanjutnya membuat perencanaan bisnis digital yang baik. Seperti bisnis pada umumnya, jika tidak memiliki rencana bisnis digital yang baik, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dan menjaga keberlangsungan usaha bisnis digital ke depannya. Fungsi perencanaan dalam manajemen. Mengatur strategi yang tepat. Selanjutnya, Anda harus mengatur strategi bisnis digital yang akan Anda jalankan. Pastikan bahwa Anda telah membuat langkah-langkah baik untuk memenangkan pasar. Dengan strategi yang baik, maka kemungkinan untuk mencapai tujuan usaha digital Anda menjadi lebih mudah. Mengoptimalkan penggunaan teknologi. Langkah terakhir yang Anda dapat lakukan untuk menjalankan usaha bisnis digital Anda adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologinya. Usahakan usaha bisnis digital yang Anda jalankan dapat terjangkau oleh perangkat handphone. Karena berdasarkan hasil survei, penggunaan perangkat digital smartphone saat ini yang paling banyak digunakan, sehingga dengan mengoptimalkan usaha digital berbasis smartphone akan menjadi lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Perkembangan bisnis di era digital. Bisnis di era digital menggunakan sosial media dapat memberikan lebih banyak keuntungan. Yang pertama ada vintage atau finance teknologi. Istilah vintage tentunya sudah sering didengar di telinga kita, khususnya bagi para pengguna internet yang melakukan transaksi di dalamnya. 2. Software as a Service atau SaaS. Di era digital, peluang bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis pengembangan software as a service, perangkat lunak yang dikembangkan sebagai pihak ketiga untuk membantu aktivitas usaha. Yang ketiga adalah cloud hosting. Ini merupakan salah satu teknik penyimpanan data yang ringan dan sangat mudah diakses. 4. Bisnis jual beli online. Di era digital, bisnis jual beli secara online semakin dijanjikan promosi yang relatif mudah dan efisien serta tidak mengeluarkan banyak biaya operasional. Banyak penawaran cara pembayaran yang bisa dipilih, sistem pembayaran cash on delivery atau COD, virtual banking hingga pembayaran lewat vintage. 5. Demand service. On-demand service adalah peluang bisnis di era digital yang selanjutnya. On-demand service sering sekali digunakan oleh masyarakat, contohnya transportasi online. Perbedaan bisnis digital dan perdagangan secara elektronik. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa produk melalui jaringan internet dalam situs webnya saja. Resiko dan hambatan bisnis digital. Meskipun berpeluang memberikan keuntungan besar, tapi Anda harus berhati-hati juga terhadap resiko yang mungkin dibawa oleh bisnis semacam ini. Dikarenakan berbasis digital, maka resikonya pun berhubungan dengan teknologi. Beberapa resikonya antara lain showdown banking, aktivitas keuangan seperti yang terjadi dalam perbankan
tapi tidak berdasarkan pada peraturan sistem perbankan. 2. Cybercrime, aktivitas kejahatan menggunakan komputer atau jaringan komputer. 3. Anti-money laundering and countering finance of fraud atau pencucian uang dan pendanaan terorisme. 4. Pencurian data, mengambil data dan informasi orang lain yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.